Chapter 1076. Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiaoyan. Xiaoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es, tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Zun Es dari lembah sungai es sulit untuk ditangani. Namun, Douqi khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas naik ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat kemudian dihamburkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus dokter peri kecil telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satunya dan dengan tenang bergulir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memunculkan wajah cantiknya, yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut, melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Dengan segera, bongkahan batu itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah licin perlahan muncul. Xiaoyan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah Ice Zoom Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, karena Ice Zoom Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiaoyan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, benda itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. Saya selesai. Xiaoyan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia menatap wanita itu, yang tampak sangat segar dalam gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya.
Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Qingshan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Qingshan dan bukan sekte racun, wanita racun dari kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan dan menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit meringkuk matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju milik pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik dokter peri kecil menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengarnya. Segera, senyum hangat tipis terangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil menyeringai, situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minum pil obat ini. Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan meminum pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racun Anda yang menyedihkan? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja, namun, hanya ada waktu 2-3 bulan hingga meletus. Saya bisa merasakannya. Dokter peri kecil tersenyum. Cara kausal miliknya tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Ini baik-baik saja. Xiao Yan mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu. Memori orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke sesuatu yang lain di dalam hatinya. Bobot di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan Monster Core of the Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam 2-3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 Monster Core dari binatang kalajengking naga racun langit di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya.
Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Peringkat 7, saya pikir. Ia mampu berubah menjadi bentuk manusia. Dokter peri kecil menjawab dengan lembut. Kamu telah melihatnya. Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Itu tidak kekurangan racun magical beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi magical beast yang tersebar di sekitar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan heran. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu, sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan magical beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, sadar bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Dozong. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Dozong Hu, Xiao Yan mengangguk mengakui. Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk. Ketika dia mendengar kata-katanya, tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu level apa yang akan dicapai dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Apakah dia akan melompat ke kelas Dozun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki dua elit Dozuns di sampingnya, termasuk Tianhuo Zunze? Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan dua ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Chapter 1077. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Dozong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar mempersiapkannya,
kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiaoyan hanyalah 1 bintang dozong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiaoyan dan mencapai level bintang 6 dozong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang dozong 8 mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu apa jenis kartu truf yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiaoyan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karenanya, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran Dewa Jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiaoyan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiaoyan memiliki Tianhuo Zunze, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang binatang kalajengking naga racun langit. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan 1 item, darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah Heaven Demon Phoenix Essence yang menyedihkan yang tersisa di tangan Xiaoyan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Demon Poison Spot seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari Poison Spot memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut memurnikan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak dan akhirnya memengaruhi yayasan pelatihannya, Xiaoyan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiaoyan ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh dozong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki doki murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, si Edian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiaoyan dengan harta yang luar biasa. Api unggun sedang menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Terkadang, matanya melirik Xiaoyan, yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di Demon Poison Spot di dada Xiaoyan, mengaduk ingatannya. Dia ingat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Chuyun saat itu. Ledakan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua.
Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya yang cantik, kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi dokter peri kecil karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Bian telah mencapai bintang 3-4 Dozong saat itu. Meskipun poison spot yang telah terbentuk dari semua dokinya telah menyebabkan Xiaoyan menderita sedikit, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang Dozong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan doki di dalam tempat racun setan, Xiaoyan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan hisab. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam, yang melonjak, mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda racun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alam tempat ini tercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiaoyan memiliki api surgawi. Gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Dozong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiaoyan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiaoyan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiaoyan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara embusan saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiaoyan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli Dozong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Dozun atau bahkan kelas Doseng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai. Tawa hangat terdengar di depan Xiaoyan saat dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus.
Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang, Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar sudah melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xin Lan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi, kakak Xiao Yan? Banyak hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Dozong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xin Lan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Dozong. Ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Dozong. Bahkan Fei Tian dari paviliun petir angin belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak. Chapter 1078. Kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa yang jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin deras tiba-tiba muncul di wilayah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan muncul dalam jarak 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil,
di mana binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xin Lan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, "Lewat sana. Kita harus segera tiba. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh." Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia melirik boneka iblis bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghirup nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Dozong dan tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast, binatang kalajengking naga racun langit ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xin Lan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya, Xiao Yan menginstruksikan Xin Lan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xin Lan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindaran racun yang diberikan Xiao Yan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xin Lan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiao Yan di depan. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu ditekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Orang tua ini berambut putih dan sedang memegang tongkat dengan kepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua yang tidak terlihat istimewa ini sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran dewa yang jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini, terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju yang istimewa pada pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Dozong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 sesepuh lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, orang tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah penatua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi, ini sebenarnya dia. Ini tidak terduga bahwa lembah sungai es telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita beracun yang menyedihkan kemungkinan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini.
Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, "Apakah semua orang di sini?" "Semua orang ada di sini dan menunggu perintah Penatua Tianxi." Seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama Penatua Tian. Dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiaoyan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tianhuo Zunze ada di gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es. Namun, tidak terduga bahwa wanita racun yang menyedihkan memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pilkeke. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat, orang tua yang memegang tongkat ular menyapu matanya yang keruh ke atas cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di hatinya. "Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin segera bertemu dengan kelompok ahli asing ini." Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak menciptakan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka perlahan menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang menyala-nyala muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa arus dewa yang jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. "Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada." Langkah kaki Xiaoyan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu. Xiaoyan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah sudut hitam sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya." Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. "Xinlan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami." Xiaoyan tersenyum sebelum menginstruksikan Xinlan. "Dimengerti." Xinlan mengangguk sebelum mengingatkan, "Kalian semua harus berhati-hati." Xiaoyan menyeringai. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengaum. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, daratan tiba-tiba mulai bergetar. Segera, auman naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirimkan pecahan batu di tanah terbang. "Haha, kecantikan kecil. Tidak disangka bahwa Anda datang mencari saya. Dalam hal ini, Anda harus dengan patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya." Raja ini ingin tubuh racun yang menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dikeluarkan dari benteng batu.
Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Seseorang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki diperpanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjang lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh. Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Ini memang sangat kuat, namun Monster Core dan Essence Blood adalah milik kita. Chapter 1079. Sebuah kehikmatan melintas di mata cantik dokter peri kecil saat dia melihat sosok di langit, di mana kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit sepertinya tidak bisa dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok merah darah tetap tergantung di langit. Sayap naga yang sangat besar perlahan mengepak di belakangnya, membawa gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking yang tajam di belakang, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dari manusia biasa. Apalagi wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya. Binatang kalajengking naga racun langit perlahan turun dari langit. Akhirnya, itu berhenti di udara di atas. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum berhenti pada Xiaoyan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa, "Aku bertanya-tanya mengapa kamu punya nyali untuk menyerahkan dirimu ke tempat ini. Anda sebenarnya punya beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Dozong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak untuk menyerang raja ini. Saya datang ke tempat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari Anda." Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia dengan lembut memberitahunya. "Oh, ini tentu saja tidak menjadi masalah. Selama Anda tetap tinggal untuk menjadi wanita raja ini, apalagi hanya meminta satu hal. Bahkan jika Anda menuntut lebih, raja ini akan dapat memberikannya kepada Anda." Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya segera mengandung sedikit kebencian saat dia menatap tubuh memikat dokter peri kecil. Dia belum pernah bertemu wanita yang bisa memikatnya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan jelas memahami bahwa ketertarikan semacam ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi monster beracun, tubuh racun yang menyedihkan ini seperti tonik baginya. Hanya aroma dirinya akan menyebabkan jiwanya berdebar-debar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. "Kalau begitu, tolong serahkan monster core-mu padaku." Tatapan binatang kalajengking naga racun langit menyebabkan kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil sementara dia menuntut dengan suara samar. Senyum di wajah tampan binatang kalajengking naga racun langit perlahan menegang saat kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Tampaknya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika itu adalah orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona oleh Anda. Oleh karena itu, pelanggaran saya ini akan dibayar kembali oleh pria di samping Anda." Sayap naga di belakang binatang kalajengking naga racun langit dikepakkan setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiaoyan menyipit saat tubuh binatang kalajengking naga racun langit menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah.
Kaki Xiaoyan yang menarik diri baru saja mendarat ketika tangan dengan kuku merah darah dan tajam merobek tempat di depannya, seperti pedang tajam. Garis hitam pekat muncul di ruang tempat tangan itu lewat. Hah! Ruang kosong di depan mengeluarkan, terkejut saat serangan itu meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara, swoosh, saat sosok hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiaoyan. Ekor kalajengking yang sangat tajam telah muncul. Ujung tajamnya mengandung warna merah cerah. Jelas, itu memiliki racun yang mematikan. Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Setelah itu menembus dahinya, tetapi tidak ada darah segar yang muncul. Afterimage, kejutan segera melintas di mata binatang kalajengking naga racun langit ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat sesosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiaoyan. Anak nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. Binatang kalajengking naga racun langit juga merasa terkejut saat melihat Xiaoyan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar doki ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya, disertai dengan suara angin kencang yang menusuk telinga. Hihi, cantik kecil. Serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menusuk dalam sekejap. Setelah itu, dengan mudahnya memblokir pilar doki ungu keabu-abuan. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Karena Anda telah datang, tidak perlu pergi. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh keras yang jelas ke langit. Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah suara gemuruh menyebar. Segera, suara amukan bisa terdengar. Xiaoyan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara-suara itu datang, dan mereka melihat garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas beracun yang memenuhi udara bertahan di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan racun. Hati-hati, semuanya adalah binatang beracun dalam aliran dewa jatuh. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Garis hitam secara bertahap mendekat saat dokter peri kecil sedang berbicara. Xiaoyan melirik dan menemukan bahwa itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan monster beracun yang padat. Awan racun yang teraglomerasi di udara terbentuk dari nafas monster beracun ini. Mata Xiaoyan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan monster beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang kalajengking naga racun langit ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 Dozong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Sejak kamu sampai di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan menangani monster beracun ini. Serahkan binatang kalajengking naga racun langit untuk ditangani oleh boneka setan bumi dan Tuan Tua Yao. Sepertinya mereka akan benar-benar menghiburnya. Xiao Yan hanya tersenyum tipis di hadapan kesombongan dari binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi muncul di depannya. Segera, dia mengusap jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tianhuo Zunze perlahan melayang keluar. Cek, anak kecil, kau benar-benar menganggapku terlalu tinggi tentang diriku yang dulu.
Kau telah menemukan orang yang merepotkan. Tianhuo Zunze melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun yang mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung orang ini sepertinya lebih kuat dari Fei Tian itu. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Saya tidak punya pilihan. Essence Blood dari peringkat 7 Magical Beast dibutuhkan untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiaoyan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tianhuo Zunze sejenak membosankan saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah baiklah. Teman kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, saya sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tianhuo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia harus bertarung secara terbuka dengan seorang ahli di tingkat binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kekurangan ini karena ketidakmampuannya untuk menggunakan Doki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kupikir seharusnya tidak ada masalah, kan? Jari Xiaoyan menunjuk ke boneka iblis bumi di sampingnya dan tertawa. Tianhuo Zunze menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung dari boneka iblis bumi saat ini tidak kalah dengan Dozong bintang 8. Dengan bantuannya, Tianhuo Zunze akan lebih percaya diri saat menghadapi orang itu. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit menegang sedikit ketika Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, jadi, kamu sudah siap. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya bergegas sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze dan berkata, Tuan Tua Yao, cobalah untuk secepat mungkin. Dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua monster beracun ini. Aye, tidak masalah. Dengan boneka iblis bumi, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya. Tianhuo Zunze perlahan mengangguk sambil menjawab. Orang tua tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Raja ini adalah anggota dari suku naga kalajengking. Anda berani menyentuh saya. Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap dan padat saat dia berbicara. Suku naga kalajengking. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang suku Magical Beast ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Beast. Apalagi reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka. Naga kuno, itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius itu. Jarang ada orang di benua Doki yang telah melihat jejak keberadaan yang begitu legendaris. Di dalam dunia Magical Beast, setiap Magical Beast yang memiliki petunjuk hubungan dengan naga kuno Void misterius ini adalah indikasi bahwa mereka kuat. Mereka sama seperti binatang kalajengking naga racun langit di depan. Kekuatan bintang 8 Dozong dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Doki. Apalagi, suku naga kalajengking ini jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan naga kuno Void. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku Heaven Demon Phoenix, mereka dapat dianggap sebagai peringkat teratas. Xiaoyan tidak berharap binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi anggota dari suku naga kalajengking itu. Namun, sekarang setelah hal-hal berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan orang ini sebagai anggota dari suku naga kalajengking. Bahkan jika dia adalah naga kuno Void, kemungkinan Xiaoyan masih tidak punya pilihan selain menyerang. Pak Tua Yao, tolong serang. Mata Xiaoyan beralih ke Tianhuo Zunze. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata hampa kosong dari boneka iblis bumi di samping setelah kata-kata terakhir Xiaoyan terdengar. Cahaya perak pada tubuh cerahnya menjadi lebih intens.
Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke binatang kalajengking naga racun langit. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka setan bumi bergegas. Niat membunuh melonjak liar di matanya. Dia dengan marah tertawa, "Karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut." Tubuh ilusi Tianhuo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di langit. "Haha, semut, jika aku yang lama tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mata diriku yang dulu. Meskipun demikian, aku yang dulu pasti akan mengambil darah esensimu hari ini." Chapter 1080. Xiao Yan menoleh setelah melihat boneka setan bumi dan Tianhuo Zunze mengisi daya binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiao Yan bisa melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang magical beast besar di depan. Dua aura besar dan kuat, yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan memberi komentar. "Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang itu." "Apa yang kamu katakan?" Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. "Apakah itu baik-baik saja?" Xiao Yan sedikit ragu-ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Dozong. "Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya." Dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, "Di sisi lain, ada banyak binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan jatuh tiba-tiba. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan?" Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. "Bocah bodoh. Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiao Yan sedang tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan jahat berkedip-kedip jauh di matanya. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu. Penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Jika tidak, mati. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah terdengar. Bahkan tanah diguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiao Yan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke binatang kalajengking naga racun langit. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. Tiga ahli dengan kekuatan bintang 8 Dozong sedang bertukar pukulan. Aktivitas yang dibuat tentu tidak kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke wilayah kalajengking langit? Apalagi dua orang yang bertarung dengan sang leader memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membalikkan badan. "Serahkan padaku." Kerumunan binatang datang. "Anda harus bertindak."
Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster. Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Doki yang berwarna ungu keabu-abuan dan perkasa bertahan di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, menyerang duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan karena kamu perempuan. Lemak besar itu segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik yang terus-menerus saat itu dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Dentang, pilar Doki yang besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Spark keluar. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak. Gan Ho, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah gendut itu berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara swoosh saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan oleh sosok lurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, Doki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani bahkan melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang itu. Dengan tawa dingin, tubuhnya bersinar dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan flame jantung jatuh dipisahkan dari Glazed Lotus Heart Flame sebelum tetap tergantung di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk-bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa magical beast. Engah, engah, engah. Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara kerumunan binatang itu. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan menjelma menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan api hati semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila magical beast lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, magical beast yang memiliki kecerdasan adalah minoritas. Sebagian besar magical beast hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu menyerang ke depan. Namun, di bawah serangan skala besar api hati dari api hati jatuh, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah. Meskipun ini masalahnya, masih ada magical beast yang tak henti-hentinya menyerbu tanpa takut mati. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, menyebabkannya tampak sangat terpencil.
Xiao Yan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak magical beast yang maju. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas magical beast. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Magical beast ini dikendalikan oleh binatang kalajengking naga racun langit dan tidak merasa takut. Mengaum, raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiao Yan merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi tersebut. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan api inti teratai hijau dan sekali lagi membentuk Glazed Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi, binatang kalajengking naga racun langit, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hihi, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang binatang kalajengking naga racun langit tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Grup, setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara "Cici" muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun begitu saja ke depan. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. Binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap melonjak dari mulutnya. Surga menelan. Dalam mimpimu, Xiao Yan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi sangat marah. Mata merah darahnya menatap Xiao Yan, dan ekor kalajengking sepanjang puluhan meter menembus udara, menembaki Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah.
Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara cici melolong. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak bisa menahan. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung berguncang.